banyak di counseling untuk anak-anak sekolah, guru-gurunya. Oke, saudara yang sudah diberkati Jumat yang lalu, kita akan bertemu kembali dengan Bu Fani. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya, hari ini tidak perlu diterjemahkan. Padahal semalaman saya udah berlatih berkhotbah dalam bahasa Inggris. Dan catatan saya dalam bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa, puji Tuhan, lebih enak bahasa Indonesia. Apalagi orang Surabaya kalau ngomong Inggris pakai bumbu-bumbu medok gitu ya. Susah memang hilangnya. Tapi hari ini saya mau membagikan sesuatu yang berjudul bagaimana kita bisa menaklukkan tanah Kanaan. Hari Jumat yang lalu bagaimana how to conquer the giants. Actually today how to conquer the Canaan land. Tapi hari ini saya akan bawakan dalam bahasa Indonesia, meskipun catatan dalam bahasa Inggris, berarti saya terjemahkan catatan saya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi please bear with me. Sebelumnya saya mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang datang ke tempat ini. Di tengah-tengah kami ini juga, saya mengucap syukur di tengah-tengah kami ada Ibu Prawiro Maruto, adalah ibu atau mama dari Ingrid, mertua dari Pak Peter, dan beliau adalah mentor saya. Beliau dengan setia mendukung pelayanan saya dan suami di Surabaya. Oleh sebab itu satu kesempatan luar biasa, baru pertama kali, biasa kita ketemunya di Surabaya ya. Tapi hari ini kayaknya kita berasa di rumah sendiri ya. Cuman beda wajahnya tapi kita sama gitu, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Nah, pembacaan firman-Nya akan saya bacakan aja. Ceritanya ini adalah dari Bilangan pasal 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Tuhan itu mengatakan kepada Musa, "Musa, coba kamu kirim 12 orang untuk ke tanah Kanaan. Pilih 12 orang dari suku Israel, dari setiap suku. Lalu terpilihlah 12 orang dari suku Israel. Musa mengirimkan mereka untuk ke tanah Kanaan dan berkata demikian, ayo engkau pergi ke tanah Negeb. Dan di sana engkau harus menyelidiki. Ini yang perlu kamu cari tahu ya, bagaimana orang-orangnya di sana, kuat atau lemah. Coba lihat bagaimana mereka, bagaimana rumah-rumah mereka, bagaimana kubu-kubu mereka, bagaimana buah-buahan dan hasil-hasilnya tanah itu gimana, karena Tuhan tahu, Tuhan mau mengirim bangsa Israel ke tanah tersebut. Ya, oleh sebab itu dikirimlah 12 orang mata-mata, ceritanya demikian. Di antara 12 itu ada 2 yang bernama, yang 2 ini bernama Joshua dan Kaleb. Hampir saya ngomong Joshua dan Jeremy. Kangen anak, belum ketemu sampai hari ini. Oke, kembali Joshua dan Kaleb. Nah, setelah 40 hari memata-matai yang namanya tanah Kanaan, kembalilah 12 orang ini. Dan 12 orang ini kasih laporan seperti ini. Ini laporannya ya. Jadi yang 10 bilang begini, waduh, wah jangan deh gitu. Enak sih di sana, enak katanya demikian. Ini ada madu. Nah lu sekarang translate ke Indonesia kesulitan. Dulu ngomong Inggris kesulitan, ternyata sekarang ngomong Indonesia lebih susah ya. Ternyata katanya di sana itu meskipun ini ada madu dan apa ya, madu dan apa di sini terus susu, madu dan susu. Terima kasih. Saya butuh bahasa Indonesia dibantu karena bahasa Inggrisnya limited, tapi Indonesianya juga nggak begitu baik. Jadi madu dan susunya ada, tapi jangan ke situ katanya. Jangan, karena tanah itu, dia bilang di tanah itu, waduh, orangnya besar-besar, orangnya tinggi-tinggi, dan lagian, wah, rumah-rumah mereka loh, kubu-kubu rumahnya, benteng-benteng, susah untuk dikalahkan. Pokoknya berat deh. Itu laporan dari 10 orang. Nah, mereka itu sambil lapor, sambil ngamuk lagi, sambil ngomel kepada Musa yang sebagai pemimpin waktu itu. Ceritanya, waduh pokoknya nggak seneng dah, jangan begitu. Tapi berdirilah Kaleb. Dan Kaleb mengatakan demikian. Wah, tunggu dulu. Saya mau katakan demikian, ini laporan saya, tunggu dulu, ini saya mau kasih tahu.
Iya tadi betul, satu, madu dan susunya enak, luar biasa, bagus. Tapi, katanya, tapi, katakan apa? Luar biasanya bisa ada tapi ini. Dari 10 yang ngomong tentang negatif, 2 ini bisa berkata demikian. Tapi, saya terjemahkan ya, nggak apa-apa, kita pasti berhasil. Karena tanah ini nanti kalau kita ke sana, ini tanahnya tanah yang baik. Dia bilang it's a good land, tanah yang baik. Kalau Tuhan berkenan, dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanah ini kepada kita semua orang Israel. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Kaleb katakan, meskipun ya mungkin Kaleb juga tahu tadi dia bilang, tapi sana orangnya besar. Kaleb katakan, nggak apa-apa. Tapi Tuhanku juga kalau dia berkenan dia akan membuat kita memiliki. Sekali lagi orang yang 10 mengatakan, tapi waduh susah pokoknya itu rumahnya dan kubu-kubunya itu berat, kalau kita mau ke sana pasti kita kalah. Bahkan dikatakan demikian. Mereka tuh loh adalah orang-orang yang raksasa, yang nama sukunya bisa disebutkan di situ, dari suku Enak. Maksudnya Enak itu suku yang orangnya tinggi besar, sehingga kita ini 10 orang mengatakan kita ini akan di hadapan mereka kelihatan seperti belalang. Emang kita kecil banget, gak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang Enak itu. Nah, tapi sekali lagi selalu Kaleb mengatakan bahwa kalau Tuhan menyertai dan kalau Tuhan berkenan, kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Nah, hari ini saya akan cuma memberikan 2 pokok. 2 pokok itu adalah the fear of the 10 spies, ketakutan dari 10 pengintai dibandingkan dengan iman dari 2 pengintai. Coba kita lihat yang ketakutan dari 10 pengintai itu. Tadi ke 10 pengintai waktu kembali mereka gemeter. Gemeter karena apa? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka pasti nggak bisa. Karena yang tadi firman Tuhan katakan, orangnya kuat di sana. Dengan kata lain, mereka percaya pada kata-kata kebohongan bahwa mereka lemah. Orangnya tinggi besar. Mereka percaya lagi kalau mereka itu kecil seperti belalang. Dan dikatakan kotanya itu loh, kotanya fortified, katanya maksudnya penuh, sangat besar dan maksudnya bertumpuk-tumpuk, bukan yang rumah yang jarang-jarang gitu ya, tapi wah rumahnya bener-bener rumah mereka tuh kubu-kubunya kuat, sulit untuk diruntuhkan atau direbut. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan mampu untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ya, oleh sebab itu mereka menjadi takut. Dan selain takut, mereka sedikit memberontak. Bukan sedikit ya, banyak. Mereka kasih alasan, jangan terus soalnya memberontak. Dan sekalian juga ditambahin, habis memberontak mereka juga sombong. Karena setelah itu kalau saudara baca di Bilangan 13 dan 14, setelah mereka laporan begitu, langsung Musa nggak dikasih waktu bicara. Setelah Kaleb bilang pasti nanti kalau Tuhan berkenan, mereka tuh sudah ngambek semua, ngambek. Mereka katakan, kalau gini caranya kita itu mati di sini. Lebih baik dulu waktu di Mesir itu mati deh kita. Kasihan anak kita, kasihan istri kita, mati kita di sini. Mereka itu menjadi begitu rebelnya, memberontaknya. Mereka tiba-tiba memilih pemimpin. Ayo saya pilih deh, kita pilih pemimpin, kita balik mudik gitu. Kita pulang kembali ke Mesir. Itu adalah attitude dari orang-orang yang kadang-kadang yang nggak percaya. Itu kemarin waktu hari Jumat saya katakan, saya katakan bahwa buah dari ketidakpercayaan itu membuahkan apa atau enggak. Kalau nggak percaya itu nanti buahnya ketakutan, pemberontakan, kesombongan. Ini terjadi di umat Israel ini. Dan akhirnya kemarahan, marah-marah. Lebih baik dulu waktu di Mesir. Dan akhirnya unfaithfulness,
ketidaksetiaan. Karena hampir aja mereka marah, pengen kembali, yes, gak usah deh, kita langsung pilih siapa yang akan jadi kepala. Kita mau berangkat kembali ke Mesir. Itu yang dialami. Itu adalah ketakutan dari 10 pengintai. Tapi iman dari 2 pengintai atau iman dari Joshua dan Caleb itu berbeda sama sekali. Nah, ada satu akronim atau singkatan dari fear yang sangat terkenal. Mungkin saudara tahu karena harus dalam bahasa Inggris, jadi saya mesti ucapkan dalam bahasa Inggris. Fear, F-nya itu adalah false evidence appearing real. Jadi kalau di sini ada akronim singkatannya bahwa fear, ketakutan itu adalah fakta yang keliru, yang kelihatannya yang nggak ada tapi kelihatannya ada. Dalam hal ini saya mau katakan, the evidence is not false. Maksudnya ini sungguhan ada musuhnya. Faktanya itu ada, bukannya nggak real. Musuh ini benar ada. Suku Enak, ya, yang tadi dikatakan raksasa itu ada benar. Memang tantangannya besar, nggak real. Jadi fear yang maksudnya tadi false evidence appearing real, dalam hal ini itu saya akan jelaskan bahwa enemy is real, musuh itu sungguh nyata. Cuman bedanya apa? Kalau Joshua dan Caleb tahu musuhnya ada, saya tahu Joshua dan Caleb pasti ingat, wah susu dan madunya enak. Itu yang 10 juga ingat, susu dan madunya banyak, berlimpah, enak. Tapi kalau yang sudah lihat raksasa langsung rontok deh, semangatnya, keberaniannya rontok. Tapi yang ini dia bukan melihat susu dan madunya aja, tapi dia lihat enggak, pasti ada sesuatu yang lain. Karena apa? Dia kok bisa tahu Joshua dan Caleb? Ini yang nyuruh Tuhan. Yang nyuruh ini Tuhan. Kalau Tuhan yang nyuruh, pastilah bisa. Karena apa? Dia percaya, bukan kata-kata kebohongan. Mereka berdua percaya kepada kata-kata kebenaran yang saya mau tunjukkan. Apa aja yang mereka percaya? Ada paling tidak 5 kebenaran yang mereka percaya. Ya, kebenaran yang pertama yaitu tanah yang mereka tadi sudah selidiki itu sangat baik, dan mereka percaya tanahnya sangat baik. Tanah yang Tuhan tunjukkan, tanah Kanaan itu baik, karena Tuhan yang suruh itu pasti baik. God is always good, ya, all the time. Meskipun keadaannya itu ada raksasa atau apa, kalau Tuhan yang suruh ke satu tempat, itu pasti Tuhan tahu itu baik dan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu dia percaya, kata-katanya yang dia percaya bukan fakta. Yang dia lihat memang kenyataan, tapi yang dia percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi dia percaya tanah itu baik. Yang kedua, kebenaran yang dia percaya adalah dia katakan, kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan memberikan tanah ini, atau kita akan menaklukkan tanah ini. Tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. If the Lord delights in us. Dan mereka, Joshua dan Caleb percaya Tuhan itu menyertai. Dan Tuhan itu delight, memang mempunyai kasih karunia, kemurahan, bersuka atas pilihan ini, dan mereka tahu Tuhan itu ada di pihak mereka. Oleh sebab itu, kalau yang 10 ketakutan, kalau ini tahu, oh ada backingnya Tuhan sendiri. Nomor 3, kebenarannya adalah firman Tuhan di ayat selanjutnya mengatakan, tapi dia bilang, kamu janganlah memberontak pada Tuhan. Ini Caleb bilang, if the Lord delights, wow, He will give it to us. Tapi, but jangan rebel. Kebenaran nomor 3 yang dia tahu dari Tuhan adalah, oh Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih, itu selalu terbaik. Dan Tuhan kalau sudah kasih, aku itu belajar untuk tidak memberontak. Jadi dia juga katakan, jangan memberontak. Dan kebenaran ini yang dia ikut. Pokoknya kalau Tuhan kasih, apapun situasinya, aku tidak mau berontak. Kebenaran nomor 4. Ini adalah di ayat-ayat yang nanti saudara baca sendiri di Bilangan 13 dan 14.
Kebenaran nomor 4. Dan dia katakan demikian. Ini Joshua dan Kaleb katakan, and do not fear the people of the land. Dia bilang, dia tahu kebenarannya. Kita tidak perlu takut kepada raksasa-raksasa yang besar itu. Karena dikatakan dalam bahasa Inggrisnya kalau terjemahan, they are bread for us. Nanti mereka menjadi makanan bagi kita. Karena sebelumnya itu laporannya tadi saya lupa kok. Si yang 10 itu ngomong, orangnya besar-besar. Dan salah satu kalimatnya adalah, mereka mau makan manusia. Katakan, raksasa itu makanannya manusia. Gitu ya. Jadi ini kalau Kaleb malah bilang, bukan. Bagi dia tahu kebenarannya. Bukan mereka yang makan, tapi mereka akan jadi roti kalau terjemahan dalam bahasa Inggris. Maksudnya kita yang menang. Mereka, orang Israel yang akan menang. Dan dikatakan bahwa perlindungan itu Tuhan berikan kepada mereka. Jadi jangan takut. Dan paling tidak ada kebenaran nomor 5 yang saya ambil, saya tarik kesimpulan bahwa Joshua dan Kaleb percaya. Meskipun mereka muda, mereka mungkin kecil secara ukuran tubuh dibandingkan raksasa. Tapi mereka itu kuat. Karena Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasanya. If Joel can put the verses, because I prepared the verses in English, it's Isaiah 40:29, and dikatakan bahwa memang benar mereka mungkin kecil, lemah, tapi dikatakan Dia memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, yang lemah, yang letih, yang lesu, dan akan membuat increase the power, membuat yang lemah menjadi kuat. Ini janji firman Tuhan, dan itu ditangkap oleh Kaleb, ditangkap oleh Joshua. Gak apa-apa, kita kecil, tapi kita akan dibuat kuat, diperkuat. Paling enggak, intinya adalah Joshua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Yeremia 17:7, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, ya, yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Jadi biar kecil, biar sana mengatakan aku tuh bagaikan belalang, tapi Kaleb dan Joshua tahu ukuran bukan merupakan batasan. Jadi ukuran dan situasi tidak membatasi untuk supaya mereka berdua ini mengajak yang lain bisa menaklukkan tanah Kanaan. Nah, sama seperti hari Jumat kemarin saya juga bilang tadi, kalau yang namanya ketakutan itu selalu berhubungan dengan rebellion, pride, anger, unfaithfulness. Tapi kalau iman, buahnya lihat nih, obedience, ketaatan, humility, kerendahan hati, boldness, keberanian, kindness, kebaikan, dan faithfulness, kesetiaan. Inilah yang ada di dalam diri Joshua dan Kaleb. Di tengah pressure, tekanan yang demikian, karena terintimidasi, diintimidasi, bukan terintimidasi. Saya salah. Di tengah tekanan yang sedemikian besar, 10 orang itu bisa terintimidasi, tapi yang 2 ini tidak terintimidasi. Tekanannya sama. Iya, tekanannya sama. Karena pergi ke tempat yang sama. Tapi yang 10 bisa terintimidasi sehingga takut. Tapi yang 2 ini tetap bisa berdiri teguh karena mereka beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini hal yang sama yang kita juga alami. Dalam diri kita, dalam kehidupan ini, kita juga mengalami apa yang namanya kita harus menaklukkan tanah Kanaan yang kita sudah diberikan. Maksudnya kita juga mempunyai tanah Kanaan. Maksudnya tanah Kanaan itu sesuatu yang Tuhan janjikan. Ya. Itu bisa mungkin sesuatu yang Tuhan sudah berikan janji, tapi kok belum terpenuhi. Dan bahkan waktu kita berjalan makin lama, makin mendekati untuk mendapatkan janji itu,
Malah kita itu seperti kayak mau memasuki tanah Kanaan. Dilihat-lihat, kok akhirnya janji Tuhan ini menakutkan ya, gitu. Kok di situ yang dijanjikan kok banyak musuhnya. Kok yang dijanjikan tuh bukan jalan tol bebas hambatan, tetapi banyak halangan, ya, banyak tantangan. Tantangan itu bisa ekonomi, financial, bisa keluarga, bisa kesehatan, bisa hubungan, bisa apa aja. Sesuatu yang memberatkan kita, sesuatu yang menekan jiwa kita, menekan pikiran, perasaan, ya. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau yang namanya jiwa ini sudah tertekan, yang namanya pikiran udah suntuk, orang Indonesia katakan galau. Nah, orang Inggris ngomong stres. Gak ngerti ya sini galau, gak ngerti ya. Terus kalau pikiran galau, lalu yang namanya perasaan, apalagi tambah galau, perasaannya itu kacau, lalu mulailah emosinya juga marahan. Ada orang kalau tertekan itu keluarnya macam-macam. Ada jenis orang yang kalau tertekan dia marah. Ada yang orang tertekan dia nggak mau ngomong, jangan dideketin karena dia tidak mau bertemu dengan orang. Ada yang kalau dia tertekan, dia shopping terus, karena dengan shopping itu mengurangi rasa stres. Ini khususnya ibu-ibu. Di sini nggak ada ya, itu di Indonesia banyak gitu. Kalau tertekan, tambah makan terus gitu. Tertekan, nggak bisa makan. Sama aja, semua itu pokoknya sama. Karena tertekan, dari jiwanya tertekan, akhirnya sampai fisik aja bisa sakit karena tertekan. Tapi firman Tuhan katakan, wah, yang namanya Joshua dan Kaleb, dia ditekan, dia diintimidasi, dia dicemooh, dan bahkan firman Tuhan mengatakan, setelah tadi Kaleb bilang, jangan, yang tadi yang 10 itu katakan, enggak, kita pulang, kita pilih pemimpin. Dan setelah itu, dikatakan firman Tuhan, mereka berusaha melempari batu, berusaha membunuh akan Kaleb, karena dipikir ini dua ini biangnya ini, kalau enggak, kalau Musa dengerin ini, wah repot kita. Jadi ini sampai udah mau jadi korban pelecehan, maksudnya korban kekerasan. Tapi apakah mereka mundur? No. Oleh sebab itu hari ini kita pun perlu merefleksikan diri. Saya tidak tahu apakah saudara sedang menghadapi Kanaanmu, tanah Kanaanmu, sebuah janji Tuhan yang belum dijawab, tapi kok penuh dengan tantangan. Nah, itu menjadi tanah Kanaanmu. Tapi kalau engkau menghadapinya, bagaimana sikapmu? Nah, ini yang saya katakan dan saya ulangi. Ya, dikatakan bahwa pelajaran hari Jumat, identitas kita dibentuk dengan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, ya, karena manusia itu punya 3 kebutuhan khusus, yaitu manusia butuh untuk diterima, manusia di dalam batinnya butuh untuk disetujui, dan manusia perlu menjadi bagian dari sesuatu, ada sense of belonging. Nah, itu yang telah dimiliki oleh Joshua dan Kaleb, makanya mereka tahu, sangat secure dengan identitas mereka. Tapi untuk kita hari ini, kalau kita ngadepin masalah, bagaimana kita menyikapinya? Saya mau ulangi yang 3 itu. Saya mau katakan, gak hanya Tuhan menerimamu, karena tadi yang dikatakan bahwa manusia itu butuh untuk diterima. Pernah gak sih gak diterima sama seseorang, cintamu ditolak, sakit deh hatinya, ya, yang muda-muda. Kerjaan ditolak, wah sakit hati ya. Kerjaan ditolak, apapun yang namanya penolakan menyakitkan hati. Tapi Dia, Tuhan kita yang menerima kita. Dan puji Tuhan, Dia nggak cuman terima pakai syarat loh, tapi He accept you and me unconditionally. Lain kalau manusia itu kadang begini, aku terima kamu, tapi gitu, tapinya banyak. Tapi kamu harus, tapi ya jangan main-main lagi ya. Jadi itu, but God accepted us because He loved us
Mestinya itu sudah jadi modal kita ya. Modal, karena itu yang diberikan dia. Tuhan tahu ini kebutuhan yang paling utama dari manusia, ada acceptance, Tuhan kasihkan. Nggak cuman aku terima kamu, tapi aku mengasihi kamu. Nomor 2, yang kebutuhan untuk disetujui atau approve, Tuhan juga memberikannya itu. Firman Tuhan mengatakan demikian di Yeremia 29 ayat 11. Dia tahu rancangan yang terbaik buatmu. Rancangan yang penuh dengan pengharapan, rancangan masa depan penuh pengharapan. Jadi bagi Tuhan, engkau tuh bukan kayak biasa-biasa, enggak. Engkau penting di hadapan Tuhan, signifikan. Jadi bukan oh ya manusia ya udah enggak. Tapi bagi Tuhan, engkau itu benar-benar signifikan, penting. Dia mengenal namamu satu persatu. Saya aja bisa nggak kenal nama Bapak Ibu di sini. Tapi Tuhan, karena dia penting, dia tahu engkau penting, dia tahu namamu, tercatat semuanya di hati. Dan yang katakan tadi, kebutuhan nomor 3 yang kemarin saya katakan, manusia itu perlu loh mempunyai rasa dimiliki. Bayangkan kalau engkau merasa sebatang kara gitu ya, di sini nggak ada yang memiliki engkau, nggak ada yang bersamamu, engkau sendirian. Tapi Tuhan katakan, kita kadang mengatakan Tuhan, engkau milikku. Tapi sebetulnya Tuhan yang mengatakan, engkau juga milikku. Sehingga di Indonesia ada satu lagu yang sangat top, yang kata-katanya engkau milikku, aku milikmu. Ada tuh kata-katanya. Ya benar, Tuhan yang ngomong, engkau milikku. Seringkali kita jarang ngomong, Tuhan engkau milikku, jarang. Gitu, enggak. Karena apa? Kita tuh cuma pikir, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku ini, tolong jawab doaku. Kadang-kadang doanya kita penuh list. Tapi lagu ini mengatakan, Tuhan engkau milikku, aku milikmu. Wah, ini ada keintiman. Tapi benar, dia berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5, gak pernah sekali-kali dia meninggalkan kita. Jadi memang dia yang nempel, dia yang mau nempel. Kadang kita yang tidak setia, tapi dia selalu setia. Nah, oleh sebab itu dengan 3 yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu mestinya kita tahu bahwa kita sangat berharga. Kalau kita tahu bahwa kita sangat berharga, kita bisa menghadapi segala tantangan apapun, sebesar apapun, sebesar apa yang dialami oleh Kaleb dan Joshua. Oleh sebab itu, untuk menutupnya, saya cuma mau memberikan. Jadi gimana kalau saya tetap takut, saya nggak punya iman? Bagaimana saya bisa menggantikan ketakutan saya supaya saya nggak takut, tapi saya beriman? Gimana caranya? Karena saya sekarang tahu, saya udah dikasih Tuhan, saya sudah disetujui Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa bagi saya. Ya, saya tahu itu. Dan saya juga tahu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi gimana saya masih takut seperti yang 10 pengintai itu. Dan saya sekarang mau menjadi seperti Joshua dan Kaleb. Bagaimana caranya? 1, tahulah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau sekarang takut, ingat nih janji firman Tuhan. Kalau takut itu bukan dari Tuhan, pasti dari si musuh. Oleh sebab itu tiap kali engkau menghadapi tantangan, kalau ada takut, ada gentar, ada khawatir, karena khawatir itu sama dengan takut, ya. Kita ingat firman ini, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Sehingga kalau bukan dari Tuhan, berarti dari si iblis. Kalau dari si jahat berarti jangan dipersilahkan masuk ke dalam hatimu. Usirlah dia. Kalau itu engkau mulai hadapin apa aja, kalau mulai takut, katakan ini bukan dari Tuhan. Aku patahkan ketakutan ini dalam nama Tuhan. Saya ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat penakut. Memang benar. Dan penakut ternyata bisa turun-temurun ya. Bisa turun-temurun ya. Mami saya takut cecek, saya takut cecek. Anak saya takut binatang juga.
Iya, itu dulu. Tapi saya udah dilepaskan, anak saya belum dilepaskan, nanti pasti didoain gitu ya. Jadi dulu itu saya ingat sebelum papa mama saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka menyembah ilah-ilah yang lain, jadi mereka suka takut gitu loh. Waduh, kalau ada berita yang jelek, seandainya ini contoh di LA terjadi kebakaran hutan ya, terus sampai kena di mobil, saya lihat di YouTube kan, kena kan. Itu seandainya itu terjadi kalau keluarga kami belum dipulihkan dari ketakutan, maka bahan pembicaraan di rumah itu pasti kebakaran. Hati-hati loh, makanya terus semua jadi ngomel sendiri gitu loh, jadi ngomel, makanya loh, hati-hati, makanya semua kompor apa. Dan saya sangat respect dengan papa mama saya, mereka sekarang cinta Tuhan, mereka luar biasa, mereka udah berumur 80 tahun, dan mama saya 78 tahun, dan mereka berdua itu hidup sangat mencintai satu dengan yang lain. Tapi saya ingat, satu kali ada permainan di dalam gereja, itu permainan tebak-tebakan gitu, suami istri dipisahkan, tebak, oke, tante, tebak, suami tante sepatunya nomor berapa, begitulah permainan begitu gitu ya. Nah, tibalah satu pertanyaan ini harus dijawab oleh orang suami dan istri, nanti dicocokin ya, cocok nggak ya. Pertanyaannya adalah demikian, apa kalimat yang diucapkan terakhir sebelum tidur? Itu pertanyaannya. Jadi itu ya dari MC-nya. Oke, sekarang jawab nih pertanyaannya. Jadi kan dicocokin jawabannya ya. Kalau size sepatu mungkin ya bisa cocok. Tapi ini ditanyain, apa kata-kata yang diucapkan oleh ibu mama saya. Jadi MC-nya tanya kepada papa saya. Oke, Om, coba sebutkan kalimat apa yang diucapkan oleh tante sebelum Om sama tante tidur. Nah, wah rame nih, pasti kan mereka pikir, oh ya selamat malam, apa mau tidur, apa berdoa gitu ya. Terus abis gitu gini, lalu terus papi saya bilang, dia bilang gini, mari kita berdoa ya, masuk akal ya. Mari kita berdoa karena kita selalu menutup malam dengan berdoa bersama. Mama saya bilang, salah, jawabannya bukan itu. MC-nya kaget, loh bukan selamat malam, bukan. Saya selalu kalau malam tanya, sudah kunci pintu belum, air sudah tutup belum, itu gerbang itu kalimat terakhir saya selalu cek. Mami saya, karena ya itu. Saya ingat mereka selalu, kalau mereka dahulu belum dipulihkan, oh jangan kalau lebaran, jangan pergilah, nggak ada pembantu, nanti rumah dirampok. Sekarang ini biar kita pasang itu yang namanya apa grendel, apa pencuri itu canggih. Itu dulu, sekarang puji Tuhan mereka udah dipulihkan. Ini lebaran, nggak lebaran, rumahnya ditinggal di Surabaya, mereka pergi kemana-mana. Jadi ada perubahan gitu, tapi takut. Sehingga itu juga menurun, saya tuh juga takut orangnya. Tapi orang takut itu nggak mau ngaku kalau takut gitu. Jadi saya itu ekspresinya takut itu saya jadi agak suka, kelihatan, wah sok berani gitu. Jadi kalau kelihatan orang yang sok berani itu kadang-kadang penakut sih. Itu saya sih, kalau itu saya, tapi saya udah dipulihkan gitu. Jadi dulu itu, wah, oh ya. Jadi kalau ada yang itu, waduh, nanti kalau udah, padahal aslinya penakut gitu. Memang begitu. Tapi penakut bukan sekedar penakutnya yang saya bahas, tapi karena fear ini membuat orang khawatir. Nah, ternyata akar kekhawatiran saya itu adalah karena ketakutan. Saya khawatir, gimana ya, karena suami saya hamba Tuhan. Apakah anak-anak bisa bertumbuh dan bersekolah dengan baik gitu ya. Saya khawatir ada cukup makanan enggak di rumah. Saya khawatir gereja saya ini, gereja kami ini gimana ya, bisa punya gedung gitu. Semua khawatir gitu loh, semua khawatir. Bu Prawiro ketawa karena Bu Prawiro yang tahu dulu itu, sampai pernah suami saya itu jual mobil
Karena kalau hamba Tuhan yang cinta Tuhan tuh selalu dengar suara Tuhan. Saya baru nikah lagi, waktu itu saya hamil. Saya belum tahu itu artinya untuk memberi seperti suami saya. Suami saya bilang, ayo ini kali kita mau serahkan mobil kita karena kita mau memberi tanah untuk gereja. Waduh, saya shock gitu. Hah? Mobil? Iya mobil, tapi dengan satu proses gitu saya bisa gitu ya. Oh oke. Tapi wah, memberi itu ternyata berkorban ya, berkorban. Tapi satu yang saya pelajari, pelajaran yang sangat luar biasa saya belajar dari suami saya, pemberian itu tidak sia-sia, pengorbanan itu tidak sia-sia. Dulu yaitu yang pertama itu saya ingat jadi hamba Tuhan, pemberian tuh mobil supaya bisa beli tanah yang sekarang sudah menjadi gereja. Dan sejak itu tidak pernah itu Tuhan tidak memberkati. Karena dia beri mobil, maka besoknya dia bukan diberi mobil, harus naik bis, harus naik taksi. Tapi nggak lama kemudian memang ada orang yang memberi mobil. Memang pengorbanan nggak enak ya, habis memberi mobil ya mobilnya nggak ada. Jadi ya memang ada masa-masanya saat kita nggak ada. Tapi kalau saya melihat bagaimana kalau kita diberkati Tuhan, kami ini sampai pernah 7 tahun yang lalu itu pernah dapat dari BCA, Gebiar BCA itu hadiah Mercy klasik, itu pernah. Saya pikir ini orang kalau BCA tuh saya nggak pernah bayangkan ada orang itu dapat, ternyata itu real. Itu real, it's real, the evidence is real lah. Kalau yang gini nih real, beriman bener. Tapi kan jarang dapat, itu dapat loh, dapat. Nah, cuman waktu dapat tuh sudah tahu juga itu bukan milik kita. Ternyata memang suami saya memang waktu itu lagi berdoa untuk bukan mau beli mobil lagi, mau beli satu tempat di mana mau dibuat yayasan untuk pelayanan anak-anak les itu yang les gratis. Jadi itu ceritanya bahwa wah, ketakutan saya mulai berkurang dari situ. Wah, khawatir saya udah berkurang karena melihat bagaimana Tuhan itu baik. Oleh sebab itu hari ini saya nggak tahu, mungkin juga di sini ada yang sedang takut, khawatir seperti saya. Tapi khawatir sama seperti 10 pengintai juga bisa. Gitu. Tapi ketahuilah bahwa kita bisa mengganti kok ketakutan itu dengan iman, dengan cara bahwa tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi. Kalau dia mengasihi, wow, ada ayatnya nih saya bacakan ya. Roma 8 ayat 15, ini ayat yang luar biasa. Ya, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Enggak, Tuhan tuh nggak mau kita jatuh lagi dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Dia bilang, aku mengasihimu, aku malah mengangkat kamu jadi anak. Ada yang ngangkat jadi anak, dan yang mengangkat kita jadi anak adalah pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Dia yang membuat kita itu menjadi anak angkat. Kalau anak angkat, semuanya itu yang menyediakan adalah bapaknya, dan dia adalah bapak kita. Tapi saya masih takut, gimana nih Tuhan? Saya belajar tapi masih takut, masih khawatir. Katakan, biarlah kita menghadapi sesuatu ini dengan iman. Dengan iman dan keyakinan bahwa tahu bahwa Tuhan selalu merespon. Kadang kita ini anak-anak Tuhan gini loh, kalau di Tuhan tidak menjawab doa, seringkali kita pikir Tuhan itu marah. Wah, aku ini udah berdoa, udah Tuhan janji, tapi aku berdoa, tapi kok nggak dijawab ya? Udah janji tapi nggak dijawab. Seringkali kalau doa kita nggak dijawab, kita jangan asumsi, ya, wah Tuhan marah. Kita refleksikan, kita mengecek hati kita. Udah bener nggak? Udah. Tapi nggak dijawab. Kita hidupnya udah bener nggak? Udah. Karena ada ayat mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar. Kita udah bener. Tapi Tuhan tuh kok nggak menjawab doa? Kalau Tuhan belum menjawab, bukan nggak menjawab. Karena di saat apapun kalau kita berseru, dia pasti menjawab. Tapi ada hal-hal tertentu,
Dia mau memberikan yang lebih baik. Ada masa kita perlu menunggu, ada masa kita perlu mengharapkan dan beriman seperti Joshua dan Kaleb. Maka kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu meresponi akan apa yang kita katakan kepada Dia. Ada kasih karunia untuk kita bisa melampaui semuanya. Karena kasih karunia-Nya itu selalu cukup. Saya suka itu lagu yang mengatakan His grace is enough. Kasih karunia-Nya cukup. Kalau kita sedang menghadapi tantangan yang besar, grace to overcome. Kasih karunia untuk kita bisa menghadapi raksasa. Kalau kita lagi butuh sesuatu, grace to conquer. Wah, ini kalau ini perlu ditaklukkan. Ini musuh perlu diusir. Kalau engkau perlu mengusir si jahat, Tuhan juga sudah punya cukup kasih karunia dan otoritas di dalammu. Sehingga kalau engkau katakan kepada si jahat, keluarlah engkau, maka dia akan lari dan keluar. Oleh sebab itu, siang hari ini saya cuma mau tutup dengan satu ayat, yaitu Roma 8 ayat 31 dan 32 yang mengatakan, kalau Tuhan itu bagi kita, siapa yang bisa melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi dia memberikan semuanya. He give it up all for us. Masa dia tidak memberikan kepada kita juga segala sesuatu? Dia memberikan segala sesuatu, tapi yang dia berikan yang terbaik. Kalau dia tahu engkau minta terus yang datang itu yang kualitas medium, kualitas KW, ini bahkan yang tidak baik, dia tidak mau engkau menerimanya. Oleh sebab itu kadang-kadang ada jalan yang tertutup supaya engkau bisa berpaling kepada sebuah jalan yang telah dia buka, yang ujungnya adalah yang terbaik, yang seperti tanah Kanaan Tuhan sediakan bagi umat Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau yang telah memanggil kami, dan Engkau setia, dan Engkau berjanji, Engkau selalu akan menyertai kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami berdoa siang hari ini untuk umat-Mu di tempat ini. Kalau ada di tempat ini yang mengalami satu tantangan karena harus menaklukkan tanah Kanaan mereka, apakah itu berupa satu pergumulan karena penyakit, atau itu berupa kebutuhan finansial atau keuangan, atau membutuhkan terobosan dalam hal apapun Tuhan, kami percaya hari ini kami tidak mau menjadi seperti 10 orang pengintai yang penuh dengan ketakutan, tapi kami mau menjadi seperti 2 pengintai yang penuh dengan iman. Iman bukan karena kekuatan kami, iman karena percaya Engkau yang sanggup, dan oleh-Mu kami akan memperoleh apa yang terbaik. Nothing is impossible. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu buat Joshua dan Kaleb dan buat hamba-Mu. Aku juga berdoa di tempat ini, kalau ada yang membutuhkan mujizat saat ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan ada terobosan terjadi, pintu akan terbuka, dan setiap jalan yang Dia sudah siapkan, setiap pintu yang sudah terbuka, itu tidak akan tertutup bagimu, karena Tuhan menyertai-Mu. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Dia yang memanggilmu itu setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ketahuilah bahwa aku mengasihimu, kata Tuhan. Engkau adalah anakku, engkau adalah putra-putriku. Aku yang berjanji, aku yang menepati. Setiap firman yang keluar dari mulutku, setiap janji yang keluar dari mulutku, dia akan tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia akan menghasilkan
tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. His love is stronger than death. Kasihnya itu melampaui kematian. Tuhan Yesus telah mati, dan Dia yang telah bangkit, dan Dia yang telah menaklukkan dunia ini, sehingga kita yang miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang menerima masalah akan menerima solusi. Semua itu karena Dia yang sudah melakukannya di kayu salib. Terimalah ini, terimalah janji ini. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur, aku menerimanya dengan iman. Aku mengucap syukur, I'm grateful. I know by faith I have received what you have promised for us. I know